Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dari program studi Administrasi Publik semester 4. Nah, baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang kegagalan penerapan e-government dan kegiatan tidak produktif dengan internet. Nah, bagi kebanyakan organisasi publik di Indonesia, tema tentang kegagalan penerapan e-government atau pemerintahan elektronik barangkali dianggap kurang relevan atau kurang tepat. Nah, bagaimana mungkin kita berbicara tentang kegagalan e-government jika melihat bahwa belum seluruh pemerintahan daerah mempunyai situs web, sedangkan pengguna internet di seluruh Indonesia hingga tahun 2010 diperkirakan mencapai sekitar 57,8 juta orang. Terlebih dahulu, harus dipahami bahwa di antara pakar administrasi negara pun seringkali masih terjadi ketidaksepakatan mengenai definisi e-government. Di Indonesia, konotasi tentang e-government merujuk pada penggunaan komputer dalam prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintahan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak pembahasan berikut. Yang pertama, kebijakan aplikasi e-government di Indonesia. Sebagai negara berkembang, aplikasi e-government di Indonesia sebenarnya tidak termasuk menggembirakan. Kendati pun pemerintah sudah berusaha untuk merumuskan banyak peraturan perundang-undangan terkait dengan teknologi informasi. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, tampak sekali bahwa e-government di Indonesia masih tertinggal jauh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan ini, dan tentu saja yang paling menentukan adalah kurang adanya komitmen untuk memperkecil kesenjangan digital kita dengan negara-negara maju. Di samping faktor infrastruktur dan kondisi geografis yang menyulitkan, saat ini sebenarnya perangkat perundang-undangan mengenai e-government di Indonesia sudah cukup lengkap, walaupun dibanding dengan negara-negara maju yang relatif terlambat. Dukungan pemerintah mengenai pentingnya e-government baru mulai tampak pada awal tahun 1990-an. Walaupun di sektor swasta sudah banyak pelaku bisnis besar yang menggunakan teknologi dengan konsep e-commerce, e-banking, atau telemarketing. Nah, menyadari pentingnya penerapan e-government, pemerintah menerbitkan Impres nomor 3 tahun 2003 mengenai strategi pengembangan e-government. Nah, strategi pokok yang diambil oleh pemerintah adalah: yang pertama, pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. 2. Penerapan sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan pusat dan pemerintah daerah secara holistik. 3. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. 4. Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. 5. Pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan dan peningkatan literasi masyarakat. 6. Pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Nah, untuk mendorong agar jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat dan mengelola website secara profesional serta
menyeragamkan nama domain milik pemerintah. Depkominfo mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 tentang pembuatan domain dengan menggunakan ekstensi go.id bagi sebagian pengelola website pemerintah daerah yang sudah terlebih dahulu mengembangkan nama domain secara otonom. Peraturan menteri ini memang datangnya terlambat dan ketentuan di dalamnya dirasakan merupakan hambatan. Namun, bagi lembaga pemerintah daerah yang masih dalam tahap awal pengembangan e-government, peraturan ini memang merupakan pemacu untuk mengelola website secara serius sebagai sarana komunikasi yang efektif, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga ke masyarakat global. Dua, penyebab kegagalan aplikasi e-government. Apabila di masa lalu, konsep e-government lebih merujuk kepada komputerisasi dan pengembangan sistem informasi manajemen yang berbasis komputer, konsep e-government yang berkembang sekarang di Indonesia mengarah kepada integrasi data dan informasi antar lembaga pemerintah melalui teknologi internet dan perangkat lunak yang berbasis HTTP atau Hypertext Transfer Protocol dan dengan bahasa yang mendukung HTML atau Hypertext Medium Language. Dengan demikian, hampir bisa dipastikan bahwa rujukan tentang e-government selalu mengarah kepada upaya pembuatan website oleh lembaga pemerintahan. Nah, sebagian pakar di Indonesia lebih menyederhanakan tahapan-tahapan pengembangan e-government ini dengan meringkasnya menjadi 3 tahapan pokok, yaitu tahapan informatif, 2 tahapan interaktif, dan tahapan teraktif. Mengenai penyebab kegagalan pengembangan e-government di Indonesia, berbeda dengan anggapan dari banyak orang, ternyata sumber masalah tidak selalu berkaitan dengan ketersediaan teknologi informasi. Di bagang 2 di atas menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi dalam pengembangan e-government di tingkat pusat maupun di tingkat daerah saling kait-mengait antara masalah pengembangan infrastruktur, kepemimpinan, dan budaya masyarakat kita. Harus diakui bahwa ketersediaan teknologi seperti terangkum dalam masalah infrastruktur seringkali masih menjadi kendala di negara berkembang. E-government memang menuntut adanya teknologi satelit, jaringan listrik, jaringan telepon, pengadaan komputer dalam lembaga pemerintahan, beserta infrastruktur penunjang yang andal dan terdapat secara merata di seluruh wilayah. Namun, bagi sebagian besar daerah, kendala yang menjadi penyebab kegagalan penerapan e-government di Indonesia bisa berasal dari faktor kepemimpinan. Nah, faktor ini dipengaruhi oleh adanya konflik antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, peraturan yang masih kurang mendukung, alokasi anggaran yang kurang memadai, pembakuan sistem yang tidak jelas, yang kesemuanya ditentukan oleh komitmen dari pemimpin atau pejabat bagi terlaksananya e-government. Nah, sementara itu, yang sangat mendasar tetapi memerlukan komitmen perubahan yang kuat adalah faktor budaya. Nah, jajaran pemerintah di Indonesia sebenarnya cukup mudah dalam memperoleh akses teknologi dan tidak kurang juga banyak